Ya saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab, kalau tapi yang ringan-ringan saja, nanti jadi serius. berapa pertanyaan? Apa waktunya, pakai waktu 10 menit ya? Ini pas. Iya, terima kasih Pak Gus Baha yang sudah menyampaikan cukup baik ya untuk pencerahan kita semua terkait dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bagaimana kita mensikapi salah benar, begitu juga terhadap orang-orang yang mungkin selama ini tidak kita duga, ternyata banyak hal-hal yang kita dapatkan pada sore hari ini. Ya, ini ada pertanyaan. Yang pertama katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus Baha, dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari. Semoga. Gimana, ulang lagi? Dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari-hari. Begini ya, jadi andaikan kita baca banyak, setidaknya sering mau mendengar, nah hidup itu sangat baik, bukan sekedar baik, sangat baik. Misalnya kita sedang dapat nikmat, ya Islam menganjurkan syukur. Syukur itu ya dapat pahala. Kalau sedang banyak masalah seperti sekarang, mungkin ada pandemi apa, Islam mengajarkan sabar. Sabar itu juga pahala. Nanti kalau kita masih hidup, yang rumat anak bojo ya ibadah. Nanti kalau mati karena penyakit mat'un atau ta'un juga syahid. Jadi Islam melihat hidup itu rileks. Karena ya memang rileks. Ketika ada orang miskin susah makan enak, itu kata ulama, idamuhu alju. Kalau kamu ingin makan enak, kata si miskin ya ingin, gampang makan enak itu. Kamu sangat lapar, nanti semuanya juga enak. Jadi, itu nubuwah. Jadi Nabi itu resepnya gampang. Coba kalau sampean puasa melihat tempe itu sudah tertarik sekali. Tapi kalau kamu sudah habis makan melihat sate kurang enak, ini kurang enak, karena saking memang sudah semuanya nafsu kan. Tapi kalau sudah puasa semuanya enak. Jadi kalau ingin nubuah, misalnya kita miskin itu ada fadilahnya orang miskin, keutamaan orang miskin. Itu malaikat ngauditnya bingung karena mau diaudit apanya, nggak punya apa-apa kan. Jadi artinya barokahnya miskin, kita hisabnya juga ringan, mau diaudit apanya nggak punya bapak. Iya kan? Nah, yang orang kaya, barokahnya kaya bisa amal, bisa ikut bantu masjid, bantu madrasah, bantu kebaikan. Nah, itu berpikir nubuah. Terus kedua, terbiasakan yang agak unik, ini mungkin wilayah medis. Yang agak unik dalam Islam itu mimpi itu Bu Faya, mimpi itu sama kenyataan itu tinggi mimpi derajatnya. Andai kan orang masih zaman orisinil, mimpi sama hidup nyata itu hebat mimpi. Karena begini, misalnya saya melihat ibu-ibu sama bapak-bapak melihat langsung seperti ini, saya mesti berpikir nafsu. Kalau yang saya punya kepentingan ini tak anggap orang prospek, kalau yang nggak punya kepentingan tidak prospek. Pertanyaannya adalah, orang yang saya anggap prospek bisa membantu saya, ternyata jenisnya kikir. Yang tak anggap tidak prospek ternyata jenisnya dermawan. Kita kan sebenarnya nggak tahu. Lalu pertanyaannya, pandangan kita terhadap orang lain itu berdasar fakta apa berdasar harapan? Berdasar harapan. Tapi kita ngeklaim seakan-akan itu fakta. Nah, beda dengan mimpi. Asal tidurnya benar loh ya, tidak muakan banyak terus ngorok tidur itu. Tidurnya benar, misalnya kita posisi normal, wudu, setelah wudu baca ayat kursi terus tidur kayak posisi orang meninggal ya, mujur utara ya, pokoknya kayak orang meninggal itu. Ya, utara dan selatan terus menghadap kiblat. Itu kalau mimpi. Itu ada alamat-alamat yang lebih orisinal daripada kehidupan nyata. Ini contoh agama. Nah, artinya gini, makanya Nabi pernah ngendikan mimpi itu bagian dari 46 dari bagian kenabian. Itu jumlahnya 46%. Tapi ya tidur yang seperti tadi. Artinya gini, sarana kita bisa mendeteksi alam gaib, kalau boleh dibahasakan alam gaib, itu sebetulnya orang Islam itu masih punya sarana satu, yaitu mimpi.
Karena dengan mimpi ini semua organ kita, semua sistem kita itu kayak off. Setidaknya sistem keinginan kita. Yang ada adalah pemberian gitu, cara berpikir agama lah ya. Saya tidak tahu kalau cara berpikir media. Jadi kalau orang tidur, itu sistem keinginannya dia kan habis, hilang. Yang ada keinginan Allah. Jadi dia posisi diberi. Tapi kalau kita terjaga gini, melihat orang lain, wah ini prospek, ini enggak. Padahal faktanya orang ini yang kita sebut prospek ternyata antipati sama kita atau enggak keinginan nolong kita. Yang kita bilang enggak prospek justru orang yang di hatinya ingin menolong kita. Kan enggak pernah tahu kita. Makanya banyak orang salah pilih kan di situ. Karena bagaimana orang lain kamu vonis atau kamu hakimi, kamu statuskan sesuai keinginan kamu. Kalau mimpi kan enggak bisa. Nah sehingga kalau dalam penelitian Bu, kenapa Nabi itu, mimpinya Nabi itu wahyu. Ya kan kalau dalam agama kan mimpinya Nabi itu wahyu. Karena tidurnya normal gitu. Normal artinya kelas A tadi lah. Makanya banyak orang awam pun yang wah sing tak sekseni persis mimpiku, yang saya saksikan persis mimpi saya. Orang awam saja ngalami apalagi yang Nabi. Nah, artinya untuk mendeteksi nubuah selain tadi ya, kita kan seperti yang saya ceritakan berkali-kali. Kalau ingin nubuah itu sebenarnya gampang, maksudnya bermental nubuah. Kalau saya sekarang hidup, ya anggap saja bisa melakukan kebaikan lagi. Kalau sekarang saya mati atau akan mati, anggap saja mati itu mengakhiri semua potensi keburukan Anda. Sekarang mungkin kita ada zina, ada korupsi, ada maling, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan maksiat di masa depan? Dengan mati potensi itu hilang. Makanya Nabi melihat mati itu ya sederhana. Wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan kami ketika hidup kami menambah kebaikan. Matikan kami jika mati itu mengakhiri kejahatan. Jadi Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, ketika saya hidup, dianggap saja ini potensi menambah kebaikan. Kalau saya mati, dianggap mawon mengakhiri semua kejahatan. Sehingga ya mati itu pasti baik. Makanya kalau ada koruptor, ada preman mati, kalau kiai-kiai saya baik ya, sampai orang-orang tidak ikhlas. Baik di mana orang penjahat gini? Padahal kiainya di hatinya ya baik, sekarang tidak penjahat lagi, sudah mati. Nah itu ada ilmunya sebetulnya, karena kematian itu punya sisi positif. Orang tidak bisa jahat lagi. Ya saya kira demikian. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Saha. Ketika kita menyembelih sapi atau kurban yang kita kurbankan, kalau dilihat tampilan itu sehat ya, namun ketika disembelih itu ada beberapa bagian, misalnya hati, limpa itu terpesi cacing. Nah, apakah yang sebagian terpesi ini membatalkan syarat kita kurban? Setelah itu apakah kita akan mengganti hewan atau bagaimana? Makasih. Kalau Islam ya, Islam kan istilahnya masyhur itu ya dalam pegangan ilmu usul fikih. Nahnu nahkumu bidzahir, kita ini hanya berpegangan yang kita lihat. Jadi kalau secara medis, secara apa sudah diperiksa oleh dokter-dokter hewan dinyatakan sehat, ya itu sah. Bahwa faktanya nanti ada limpa atau hati yang terinfeksi, ya itu nggak usah dimakan tentu, tapi korbannya tetap sah. Nah beda dengan misalnya suatu saat mungkin ya ada satu kemampuan observasi medis yang komprehensif sampai hewan yang lahirnya sehat bisa dideteksi ini ya mungkin kalau milih itu karena harga murah ya menjadi dasar kan, karena motifnya kikir. Tapi kalau dari awal tidak tahu ya tetap sah, itu tetap sah. Ya, sambil nunggu pertanyaan, ini ada beberapa mungkin titipan pertanyaan. Titipan pesanan Pesanan ya. Sudah kayak partai politik. Bahwa ya kalau dulu kan misalnya Nabi Ibrahim itu memang orangnya sudah Islaminya kuat, dengan Allah itu memang sudah percaya dan memang pasrah gitu ya. Ketika ingin menyembelih putranya itu adalah untuk peningkatan keimanan atau ketakwaan. Nah kira-kira dalam aplikasi sekarang, kira-kira apa yang kira-kira bisa menyamai seperti itu? Kita misalnya sebagai orang kesehatan,
sebagai pendidik, mungkin sebagai karyawan. Kira-kira apa yang menyamai keimanan atau ketakwaan seperti itu, Pak Awal? Oh ya, jadi saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia. Di situ ada beberapa catatan orisinil ya yang ada di kitab Taurat, Injil yang masih orisinil. Karena perawinya, pencatatnya itu orang yang Coro Jawa menangi lah, yang pernah neliti itu. Itu diantara yang diceritakan di kitab-kitab itu adalah memaklumatkan diri, bikin sarana publik yang mudah dimengerti. Jadi kita pakai contoh yang awam saja ya. Kita tahu kalau itu bidan karena di situ ditulis bidan siapa, Sri Handayani misalnya. Di situ dokter gigi ditulis dokter gigi. Kita tahu itu dokter gigi. Toko juga gitu, ini toko bangunan. Terus kita tidak salah pilih. Masa beli lipstik di toko bangunan? Semua itu barokahnya tulisan itu. Barokahnya maklumat itu. Nah, dulu yang dituhankan itu berhala. Berhala itu barang fisik muncul. Akhirnya nggak ada pilihan lain orang menyembah berhala karena itu yang dimunculkan. Sehingga agama ini syaratnya harus muncul. Yuzhirahu ala dini kulli. Agama ini harus muncul. Duhur itu maknanya muncul. Makanya dikatakan waktu sholat duhur karena di mana waktunya sangat apa? Jelas. Karena maknanya duhur itu muncul. Nah, Nabi Ibrahim itu nabi yang setiap malam munajat. Itu doanya gini, ya enggak doa ya, kayak bergumam emosi. Tapi emosinya Nabi. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting. Engkau Tuhan yang mengatur alam raya ini. Kemudian orang tidak mengenali engkau. Coba betapa buruknya bangsa Indonesia kalau nggak tahu kalau presiden itu Pak Jokowi misalnya. Atau orang UGM nggak tahu rektornya itu Pak Manut misalnya. Dekannya Bu Ova di kedokteran. Itu kan lucu. Atau anak kamu nggak tahu kalau kamu orang tuanya. Itu kan mangkel loh betul itu. Tahu saja enggak. Nah, Ibrahim itu tiap malam gitu. Dunia ini tidak fair. Engkau Tuhan yang begitu penting menciptakan langit bumi, kemudian manusia itu tidak mengenali engkau. Bahkan menyembah selain engkau. Wah, itu nah, supaya Allah diketahui gimana? Terus ada simbol-simbol itu. Ada masjid, ada pengajian, ada macam-macam. Nah, ilmu sosial juga gitu. Mungkin ya banyak lah orang yang tanpa kurban pun sedekah daging sama tetangga atau ngasih uang sama temannya untuk nyate gitu. Tapi ini nggak bisa dimaklumatkan. Yang bisa dimaklumatkan adalah pas udhiyah, pas kurban. Jadi intinya gini, kebenaran itu menjadi baik itu kalau dimaklumatkan terus orang lain mudah mengakses. Dan itu termasuk syariat besarnya Nabi Ibrahim. Makanya disebut sya'irullah, sesuatu yang terkenal sekali. Jadi syiar itu pengajian supaya apa? Syiar itu harus terkenal. Nah, barokahnya terkenal itu menjadi tahu. Misalnya ini masjid diketahui. Masa kan nyuwun sewu misalnya ini klub saja ada namanya, masjid nggak ada misalnya menaranya. Orang mau ke maksiat gampang mencari, mau ke masjid enggak. Makanya Mbah Mun guru saya itu termasuk unik, berfatwa masjid itu wajib ada menaranya. Dulu saya iskal wajibnya di mana. Tapi setelah saya pikir-pikir memang menara itu penting karena tadi mau tempat maksiat saja gampang, masa ke masjid susah. Terus tulisan kamar mandi juga penting karena dengan itu tamu nggak mikir kan. Ya kalau nggak ada tulisannya yang cowok ke wanita, yang wanita ke cowok kan ya ribet. Nah, di antara syariat Nabi Ibrahim yang mendekatkan ke Allah apa? Memaklumatkan. Ya, memaklumatkan bahwa Allah adalah Tuhan dengan berbagai cara. Mulai pelatihan, mulai macam-macam. Ya sama lah orang Indonesia kok nggak tahu kalau ideologinya Pancasila itu yang mangkel betul itu. Saking nggak disosialisasi misalnya atau nggak dimaklumatkan. Jadi awalu hadaddin itu at-tahaddi atau wal i'lam. Pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira itu ya langsung naik ke Gunung Sofa memaklumatkan diri kalau beliau Nabi yang mengajarkan tauhid. Jadi makanya saya ini ya umumnya orang kiai lah, saya Pak Zeni semuanya itu sebenarnya inginnya juga orangnya. Karena apa? Karena tidak tahu kan. Makanya pertama kali ibadah sama Allah itu apa? Ma'rifatullah. Coba pertama ibadah itu apa? Ma'rifatullah kan, mengenali bahwa Allah itu Tuhan. Jadi itu yang paling penting. Kalau tidak tahu, misalnya di pondok saya ini terus dianggap Pak badi metu isinten dulu aku kiai deh cerita kan ngenyak uang gitu. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu mangkelnya kayak apa? Wong dunia ini milik Allah, kemudian orang-orang ini nggak tahu Allah itu siapa. Taunya makhluk kayak berhala, kayak apa yang malah dianggap
Tuhan. Nah ya itu jadi kalau ingin dekat Allah dalam konteks modern ya maklumatkanlah kebenaran ini. Sampai kebenaran ini mudah diakses, mudah dipelajari, mudah dipahami karena tadi dimaklumatkan. Ya saya kira demikian. Ini sudah. Oke, terima kasih. Masih ada? Oh ya, ini ada lagi. Terakhir ya. Masih 1, 2, 3, 4. Wah, kalau gitu. Banyak ini ternyata. Ya, yang berikutnya dari Umi Zakiyah Malang. Assalamualaikum Pak Gus Baha. Berkaitan dengan langkah-langkah ibadah haji, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu wukuf. Ya? Apakah betul saat yang di layarnya kok beda? Yang Umi Zakiyah. Next. Firman terus. Nah, iya. Banyak. Dewi Ismi. Harus dibatasin kan? Oh iya. Iya nanti kita batasi. Kok nanti ya? Ini soalnya sangat menarik ini. Iya. Ini ada Dewi Ismi. Apakah benar? Ya ini. Apakah benar kisah penyembelihan Ismail itu dipalsukan? Wah, itu jawabnya gampang, nggak benar. Apa hubungan kurban dengan Idul Adha yang secara harfiah artinya perayaan atau merayakan waktu duha? Yeah. Nah, monggo. Kalau cerita penyembelihan Ismail itu jelas benar ya karena ada di Al-Quran. Jadi yang jadi perdebatan mufassir itu apakah benar-benar Ibrahim itu sampai menyembelih, maksudnya sampai meletakkan pisau di leher, apa setelah berkomitmen mau menyembelih sudah dibatalkan Allah karena Allah menghormati apa? Komitmennya. Jadi tapi hampir semua ulama berpendapat memang ya sempat benar-benar sampai fisik Ibrahim meletakkan apa? Pisau di lehernya, kemudian lam yu'assir syai'an, istilahnya tidak membekas sama sekali terus diganti itu. Jadi cerita itu populer sekali. Tapi yang penting adalah tadi cerita saya bahwa itu karena Ibrahim pernah mengklaim beliau cinta Allah itu enggak tertandingi oleh makhluk apapun. Terus diuji ketika punya anak, mencintai anaknya. Terus diuji dengan cara kalau kamu betul hanya mencintai saya, ya anak kamu sembelih gitu. Ternyata mau juga, berarti betul gitu. Tapi setelah betul ya sudah tetap normal lah tetap. Tapi tidak usah dipraktekkan nanti kalau. Terus kalau masalah udhiyah itu bukan kaitannya dilakukan waktu duha, ndak. Memang duha yudhi tadkhiyatan itu artinya ya menyembelih yang memang kebetulan waktunya setelah sholat. Nah, waktu sholat itu kemudian bisa dibahasa Arabkan waktu duha. Jadi ya memang saling terkait. Kalau bahasa Arab itu memang semuanya begitu. Jadi kalau orang yang perilakunya baik itu disebut Muhammad, orang yang terpuji. Sehingga Nabi Muhammad punya nama lain namanya Ahmadu, saya memuji Allah. Kan Hamidah Yahmadu, kalau ingsun Ahmadu saya memuji. Jadi kalau bahasa Arab memang itu bofa. Kalau bahasa Arab itu memang unik. Bahasa Arab itu semuanya itu merujuk kosakata. Makanya kalau Pak Quraisyah menulis tafsir itu mesti melibatkan kosakata. Kayak Rasul itu asli maknanya Rasul itu ya utusan. Yang korban kan harus sama suaminya orang kan. Ya saya bilang gitu. Ya Allah itu tidak kayak yang kamu pikirkan gitu. Kalau dia ikhlas ya nanti kan tetap ke surga itu. Ya gampang saja lah, tidak harus seperti itu. Jadi dia bayangkan. Yang jelas memang kaedahnya gitu ya. Kalau satu sapi cukup untuk 7 orang. 7 orang itu bisa keluarga, bisa orang yang kita amali ya. Karena memang Islam mulai dulu itu membolehkan orang amal untuk orang lain. Jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh. Beliau sangat ingin haji, tapi kalau haji nggak bisa karena sudah tidak bisa berkendara unta. Kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga idza mata ibnu adam in qata amaluh itu termasuk anak yang soleh, sedekah dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu
bisa diamali pada orang lain. Awaladin sholihin yatullah, terus adalah beberapa. Nah kurban juga gitu, biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya dulu bapak kami miskin, nggak mampu berkorban, nggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya enggak? Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau nggak soleh, itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal. Kok enak, duitku sing ngilang, wong liya nyate gitu. Dia mentalnya mental kikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis, orang lain yang nyate. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh berkorban untuk bapaknya. Lah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup memang ingin korban, cuma secara ekonomi nggak mampu. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat itu di situ. Amal itu terserah niat. Dalam banyak sarah, ya, sarah itu penjelasan yang rinci itu dijelaskan. Kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun. Misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup 1000 tahun juga tetap mukmin, andikan hidup 2000 tahun ya tetap mukmin, tetap sholat. Setiap orang sholat perasaannya gitu, andikan kita hidup 2000 tahun juga tetap seperti ini kan, ya tetap sholat, tetap. Nah, sehingga karena niat itu dia diganjar surga selamanya. Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya. Nah, orang kafir juga berkomitmen gitu, yang belum rubah maksudnya. Kalau dia hidup ya akan kafir terus. Ya, makanya dia kafirnya 80 tahun, misalnya hukumannya juga neraka yang lama sekali karena. Nah, kira-kira itulah. Makanya kalau mayat tidak soleh ini kita yang sebagai ulama berdebat karena tadi. Itu kan ibarat gini, ada mayat sama sekali nggak pernah sholat, bahkan dulu itu mengkritik orang sholat. Terus dia mati, anaknya jadi orang soleh sering tanya saya, Gus sholatnya bapakku tak kodoin ndak? Wong era sholat kodoin yuk kaku hati kan? Beda dengan misalnya kita punya bapak soleh, misalnya terus pas beliau koma ya kayak misalnya ini koma 2 hari kan keluarganya kalau kodoin kan paling 2 hari pas koma. Lah ini orang nggak sholat mulai kecil sampai tua sampai mati. Anaknya soleh tersiksa, anak saya tak kodoi. Lah bapakmu sholat boten. Wah ya kesel gue. Sudah kesel, orang ini nggak pernah berkeinginan sholat. Kan beda dengan Nyun Sewu ibu saya atau bapaknya Mbak Ova. Memang ibu saya ya tidak sholat itu karena sudah koma atau sudah apa, sudah banyak alat-alat medis yang terpasang. Ini cara ngodoi jumlahnya ya jelas dan sumbut karena memang beliau andikan sehat komitmennya juga sholat. Nah ini yang orang kadang salah kaprah, bisa enggak amal sampai mayit? Sebetulnya di dunia ulama perdebatannya bukan masalah sampai tidaknya, mayitnya ini siapa gitu. Kalau mayit ini soleh jelas dawuh Nabi man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang baik kemudian mengajarkan kebaikan pasti dia dapat investasi kebaikan itu. Dan siapapun yang meniru dia dapat sahamnya. Itu enggak ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, Wahabi, semuanya sama. Yang debat itu yang nggak paham, tak jamin itu yang debat itu yang nggak paham. Wong hadisnya jelas sahih apa? Siapa yang mensyariatkan kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang setelahnya, maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikannya orang yang meniru itu. Itu kan hadis sahih, nggak ada perdebatan sama sekali. Ya terus yang terakhir ini terakhir betul itu. Sudah, ya sudah. Iya. Kalau dituruti mungkin sampai Isya nanti ya nggak selesai nih, pertanyaannya masih cukup banyak. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk berikutnya agar kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah dan lebih barokah, kita akan menutup doa. Sebelumnya saya sebagai moderator, apabila ada kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebenaran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya doa penutup kami persilahkan kepada Gus Bah untuk menutupnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-manan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anta rizquna ya wa husna tawati fika wa tahati fika. Wa ma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa maj'alna aminin salimin mu'afin min kulli bala'in fil akhirah. Waj'al ya Allah istima'ana hadha istima'an mubarakan ma'suma wa iftiraqana ba'da hadhi iftiraqan mahfuza innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma yassir wa la tu'assir wa ma yassir wa la tu'assir wa ma yassir wa la tu'assir fa inna taysira la asira 'alaika yassir wa anta ala ma tasau qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin